barang siapa yang mereka berjihad fisabilillah, mereka haji, mereka umroh, maka doanya itu diijabah sama Allah. Wa sa'aluhu, dan juga kalau dia memohon kepadanya, fa'atohum, maka Allah pun akan memberi kepada mereka. Makanya ada adat, ada kebiasaan orang zaman dulu, orang pergi haji itu berangkat haji kayak pulang haji, yang doanya malah orang yang pergi haji berangkat haji gitu. Jadi kalau kita datang ke orang yang pergi haji ya, mau haji kayak mau umroh sama ya, dalam hal kefadilahannya itu sebetulnya yang doain itu harusnya dia, jangan kita ya. Kenapa? Karena yang makbul itu justru orang yang mau pergi haji pulang haji, orang yang mau umroh pulang umroh. Jadi ustadz aja doanya kalau makbul sebetulnya. Apa sambutan bisa tuh ya kan? Jadi sambutan tuh jangan cuma sambutan terima kasih ibu-ibu bapak-bapak udah datang, ya itu doang, doain ustadz kalah itu ya. Jadi doain, mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang hadir di sini juga berangkat haji secepatnya gitu ya. Gitu. Ya kalau yang kita-kitanya kan yang diundang nih, itu kan seremonial aja ya. Ya namanya diundang, ya datanglah kita, seremonial aja. Tapi kalau bicara doa siapa yang makbul, nah, doa yang makbul itu yang diijabah justru doa orang yang mau berangkat haji gitu. Jadi kata sahabat Sofwan, "Naam, iya saya mau berangkat haji." Ya. Qalat, maka berkata istrinya Abu Darda, "Fad'ullah, maka doakanlah kepada Allah lana untuk kami." Tuh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu, meriwayatkan hadis Imam Ibnu Majah dalam kitab sunannya dengan nomor hadis 2357. Ani bin Umar, dari sahabat Ibnu Umar, nama aslinya Abdullah bin Umar radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini fadilahnya orang yang pergi haji nih, diantaranya ya dari Nabi Muhammad SAW, qala, bersabda beliau, al-ghazi, adapun orang yang berperang ya, fi sabilillah, di jalan Allah, ya maksudnya jihad ya, berperang di medan perang di jalan Allah, wal hajju, dan orang yang pergi haji, wal mu'tamiru, dan juga umroh, wafdullahi, maka mereka itu adalah delegasinya Allah, mereka itu adalah utusannya atau perwakilannya Allah. Bukan utusan dalam artian Rasul Allah, bukan ya, tapi maksudnya delegasi atau perwakilan Allah. Da'ahum, yang mana mereka berdoa ya, fa'ajabuhum, maka mereka akan dikabulkan doanya. Jadi barang siapa yang mereka berjihad fisabilillah, mereka haji, mereka umroh, maka doanya itu diijabah sama Allah. Wa sa'aluhu, dan juga kalau dia memohon kepadanya, fa'atohum, maka Allah pun akan memberi kepada mereka. Makanya ada adat, ada kebiasaan orang zaman dulu, orang pergi haji itu berangkat haji kayak pulang haji, yang doanya malah orang yang pergi haji berangkat haji gitu. Jadi kalau kita datang ke orang yang pergi haji ya, mau haji kayak mau umroh sama ya, dalam hal kefadilahannya itu sebetulnya yang doain itu harusnya dia, jangan kita ya. Walaupun saya misalnya ustadz nih gitu ya, misalnya ke Bude Haji Barni misalnya gitu kan, apa Bude Haji Narti, itu harusnya yang doa dia. Kenapa? Karena yang makbul itu justru orang yang mau pergi haji pulang haji, orang yang mau umroh pulang umroh. Jadi ustadz aja doanya kalau makbul sebetulnya gitu. Makanya ada kebiasaan kalau orang zaman dulu itu biasanya kalau bertandang ke orang yang habis pergi haji, habis pergi umroh, itu minta doanya sama orang yang habis pulang haji pulang umroh.
Saya sendiri sampai sekarang masih suka jalanin. Kalau ada jamaah gitu ya, atau siapapun yang pergi haji, pergi umroh, saya datang, saya main, pasti saya minta doanya. Jadi nggak mentang-mentang kita lebih tua, nggak mentang-mentang kita ustadz, kita yang doain. Sebetulnya yang bagus itu ya doanya dia malah. Orang dia baru ngelihat Ka'bah ya kan, lah kita makan belum gitu. Ketik, Rawahu Ibnu Majah, ya, diriwayatkan Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 2358. An Sofwan bin Abdillah, dari sahabat Sofwan bin Abdillah bin Sofwan. Qala, berkata beliau, wa kanat, berada di dalam tahtahu, ya naungan, ya maksudnya istrinya. Ya, siapa? Ibnatu Abi Darda, yaitu putrinya sahabat Abu Darda. Fa'ataha, maka dia pun mendatanginya. Fawajada, maka dia mendapatkan Ummat Darda'i, yaitu ibunya, istrinya, atau Ummi Darda. Walam yajid, namun dia tidak mendapatkan atau menjumpai Aba Darda'i, akan Abu Darda. Jadi suatu ketika sahabat Sofwan ini main ke tempat sahabat Abu Darda. Nah di sana itu adanya istrinya, ya Ummi Darda, Abu Dardanya nggak ada. Faqalat, maka berkatalah uminya, istrinya, lahu, kepadanya, kepada Sofwan, turidul hajja, apa benar kamu akan pergi haji al-ama, pada tahun ini? Jadi istrinya Abu Darda ini ngomong kepada sahabat Sofwan, emang benar kamu tahun ini mau pergi haji? Qala, maka berkatalah sahabat Sofwan, naam, iya benar, ya saya mau pergi haji tahun ini. Qalat, maka berkata, nih dengerin ya, qalat, maka berkata istrinya Abu Darda, fad'ullah, maka doakanlah kepada Allah, lana, untuk kami. Tuh, jadi yang doain harusnya orang yang mau pergi haji gitu. Tapi ya gak apa-apa, kan kita diundang ya, kita diundang, selamatan kita yang doain, yaitu buat nyenengin aja, buat nyenengin orang yang undang. Tapi sebetulnya yang bagus, yang doain malah yang mau pergi haji gitu. Nah ini secara hadis ya Bu ya. Ya ini kadang-kadang saya suka nentang orang-orang tuh gitu, makanya banyak yang gak senang sama saya ya. Tapi kan saya nentangnya benar, orang ada hadisnya gitu. Jadi emang kalau yang bagus itu orang yang mau berangkat haji, orang yang mau berangkat umroh tuh dia yang doa gitu. Cuman kan agak susah ya ngubah adat kayak gitu. Umumnya namanya ustadznya diundang, ustazahnya diundang, ya yang doa ya ustadznya ustazah gitu. Yang bagus itu yang doa adalah orang yang mau pergi haji. Ya udah kita yang doain gitu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Insya Allah Allah tahu kok. Ya pakai bahasa yang dia gampangin aja. Doain ya Bu, misalnya Pak saya mau berangkat, mudah-mudahan saya bisa menjalankan ibadah haji dengan maksimal gitu. Jangan lupa juga doain yang hadir gitu. Ini kan kadang-kadang yang doain kan ustadz ya kan. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ya seperti Ibu Fulan, Bapak Fulan gitu ya. Harusnya yang doain dianya gitu. Makanya kabul-kabul yang doain ustadz ya. Iya. Iya. Ya iya makanya. Ya mulai sekarang ya. Ntar ibu-ibu kalau ada yang berangkat doain gitu. Yang berangkatnya doain. Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Pas sambutan bisa tuh ya kan. Jadi sambutan tuh jangan cuma sambutan terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak udah datang, ya itu doang, doain. Justru yang makbul itu yang mau berangkat haji, doain Ustadz kalah itu. Ya. Jadi doain, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini juga berangkat haji secepatnya gitu ya. Gitu. Apa-apa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya kalau yang kita-kitanya kan yang diundang nih, itu kan seremonial aja ya. Ya namanya diundang, ya datanglah kita, seremonial aja. Tapi kalau bicara doa siapa yang makbul, nah, doa yang makbul itu yang diijabah justru doa orang yang mau berangkat haji gitu. Jadi kata sahabat Sofwan, naam, iya saya mau berangkat haji. Qolat, maka berkata tadi ya, istrinya Abu Darda, nanti doain saya ya. Fa inna nabiyya, karena sesungguhnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana dahulu beliau itu yaqulu, pernah berkata,
Dakwatul mar'i, adapun doanya seorang saudara, mustajabatun, itu mustajabah, ya ampuh, ya, li akhihi, kepada saudaranya, bizohril ghaibi, ya, dengan keadaan yang tidak terlihat, maksudnya nggak kelihatan sama orang, inda rosihi, saat bersamanya. Jadi sebetulnya di antara doa yang makbul juga itu adalah doa seseorang kepada saudaranya. Ini saudara dalam artian saudara seiman, Bu. Itu di antara doa yang mustajabah juga, yaitu doa bizohril ghaib. Doa yang bukan cuma ada orangnya tapi juga nggak ada orangnya. Jadi doain ada orangnya itu makbul, doain nggak ada orangnya juga makbul. Kan orang kadang-kadang punya anggapan, doain mah pas ada orangnya, kan gitu ya. Disangkanya doa nggak ada orangnya nggak makbul. Padahal doa nggak ada orangnya juga tidak kalah makbulnya. Jadi ada orang nggak ada orang, ketika didoain itu makbul, istajabah. Nah makanya manfaatin. Ya orang baru pulang haji bisa gitu, doa juga tuh. Ya, jadi jangan minta air jam-jamnya doang. Ya datang ke rumahnya, Bu doain saya, ibu kan habis pulang haji, doain. Gitu. Ya. Nah orang yang seperti itu malakun, maka ada satu malaikat yu'aminu, yang ikut mengaminkannya, ala du'aihi, atas doanya orang tersebut. Tuh. Jadi yang ngaminin adalah malaikat. Tuh, ya coba. Kalau ustadz yang ngaminin belum tentu malaikat, ya. Tapi kalau orangnya yang langsung, yang mau berangkat haji atau yang pergi haji, maka yang mengaminkan langsung malaikat. Kullama da'a lahu, kullama da'a, maka selama dia berdoa lahu kepadanya, bi khairin, dengan kebaikan, qala, maka berkatalah si malaikat, amina, dengan lafaz amin, walaka bimisli, dan juga semoga kamu mendapatkan seperti itu atau seumpama itu. Jadi doanya malaikat mengaminkan itu juga supaya orang yang ngedoain juga sama gitu ya. Jadi misalnya orang yang doain mudah-mudahan kamu panjang umur gitu ya. Nah terus malaikat mengaminkan ya. Malaikat mengaminkan, amin. Nah maka malaikat itu juga bukan cuma mengaminkan doa kita kepada orang yang kita doain, tapi juga untuk kita yang mendoakannya. Jadi orang berdoa itu nggak rugi, maksudnya ya, nggak mentang-mentang kita doain orang terus nggak kembali kepada kita. Doa itu juga kembali kepada kita. Jadi malaikatnya ngomong walaka bimisli, semoga kamu juga dapat yang seperti itu. Gitu. Makanya doa jangan yang jelek-jelek, ya doa yang bagus. Kalau doa yang jelek ya bahayanya terbalik ke kita gimana? Ya. Dasar orang kayak gitu, biarin dagangannya kagak laris. Balik ke kita, malah kita yang kagak laris. Olah, maka berkata kemudian, summa kharajtu, kemudian aku keluar ila suki, kepada pasar atau menuju sebuah pasar. Falakitu, maka bertemulah aku Abu Dardai, kepada Abu Darda. Maka beliau kemudian bertemu dengan Abu Darda. Fahadasani, maka kemudian menyampaikanlah aku hadis tersebut ya, anin Nabi, dari Nabi Muhammad SAW, bimisli dalika, dengan hadis yang serupa dengan hadis tersebut. Nah balik lagi, jadi diantara fadilahnya orang yang pergi haji, pergi umroh, satu tadi disamakan statusnya sama orang yang jihad fisabilillah. Itu luar biasa, Bu. Jihad fisabilillah kan gede banget pahalanya, nggak ada yang ngalahin itu ya. Nah yang bisa nyamakin pahalanya orang yang jihad fisabilillah yaitu orang yang pergi haji dan pergi umroh. Tapi daftar haji dulu ya, kalau udah punya duit lagi baru umroh. Ini bolak-balik lah saya sampein ya, biar ibu pusing dengerinnya. Pak Ustadz ngomongin kayak gitu mulu. Iya. Nah, tapi sudah dibilangin masih aja berangkat umroh ya. Ini daftar dulu. Perkara berangkat apa enggak itu urusan Gusti Allah. Yang penting kita udah daftar ya. Punya duit lagi, mau berangkat umroh ya nggak apa-apa, asal punya duit mah ya. Tapi kalau nggak punya duit ya tahan aja. Ya. Kalau misalnya emang rezeki kita, insya Allah ya kita bisa berangkat lah. Toh juga daftar sekarang kan gak langsung berangkat, bisa 10 tahun 20 tahun ya. Apalagi sekarang juga tambahannya kan lumayan ya. Berapa Bu Haji tambahannya sekarang? Tambahan ongkos yang reguler 30 ya. Oh iya, itu yang ketahuan ya, belum yang lain-lain ya maksudnya ya. Ya taruh 50 lah ya, 50 yang udah enjoy gitu ya. Nah itu minimal punya duit segitu 40-50. Makanya usahain ya, walaupun kita udah daftar ya tetap kumpulin duitnya. Kalau kemarin saya nanya sama teman saya tuh,
totalnya yang ongkos tahun ini ya, kalau nggak salah itu 96, tapi dapat korting dari pemerintah 36 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, saya juga belum tahu itu. Jadi total aslinya. Ah? Belum, masih yang dari pemerintah. Dari totalnya itu kalau nggak salah 96 di korting 36 kalau nggak salah gitu ya, 30%. Iya, jadi kurang lebih 60-an lah biayanya. Ya, itu kan belum masuk yayasan juga ya. Nah, kalau masuk yayasan ada tambahan. Ya makanya kumpulin duitnya buat niatin pergi haji, jangan ngebanda doang, beli cincin, beli gelang. Gak apa-apa kalau emas mah, ntar jual lagi kalau pas mau pergi haji. Ya. Jangan cuma ngumpulin duit doang yang gak ada artinya gitu. Ya. Mudah-mudahan yang daftar bisa berangkat haji secepatnya. Yang belum kumpul mudah-mudahan bisa kumpul. Amin ya rabbal alamin. Semoga manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.